Betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi saya tidak terdata. Ketika ada dibandingkan dengan buruh kita, banyak yang penghasilannya bahkan hanya 300.000, 500.000 rupiah. Benar nggak sih, Bu? Betul. Ya. Ada 5,5 juta guru, betul Ibu ya? Betul. 5,5 juta guru. Belum ditambah 1 juta di di Kementerian Agama. Di Kementerian Agama ada 1 juta, berarti kurang lebih sekitar 6,5 juta guru. Tapi itu tadi 5 juta tuh dengan tenaga kependidikan. Jadi kalau di data itu sekitar 3 juta sekian. Tetapi yang banyak yang tidak bisa masuk ke Dapodik karena Dapodik hanya boleh melalui satu verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Jadi enggak semua, misalnya honorer 24 jam ngajar sekalipun belum tentu dia di Dapodik. Data ini menjadi penting. Kenapa? Karena di medsos saya juga, Ibu. Di Instagram, di YouTube, itu guru itu semua mengeluhkan. Betul. Pak, saya tidak terdata di Dapodik. Loh, saya bilang selama ini mengajar berapa tahun? Sudah 5 tahun mengajar. Udah 15 tahun. Sudah 15 tahun, tapi saya tidak terdata. Ketika ada bantuan, kami tidak dapat. Betul. Bantuan kuota tidak dapat, bos tidak dapat. Kok bisa begitu, Bu? Coba jelasin dikit, Bu, supaya saya tahu langsung dari lapangan. Saya minta tolong banget gitu. Jadi awal-awal waktu Dapodik disiapkan itu, tahun berapa itu, Bu, Dapodik itu? Setahu saya tahun 2000 sekian gitu ya kan. Itu bisa bisa menjadi tempat untuk mendata guru kan, terus nanti kan harusnya setelah itu diklasifikasi guru apa yang penting masuk. Emang betul kalau dia memang dapat surat tugas ada dan lain bla 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 harus masuk. Kalau sekarang itu seperti ruangan yang harus ditutup gitu, ada pintunya yang gemboknya kencang sekali gitu. Jadi guru itu baru bisa masuk Dapodik kalau misalnya dia ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan, harus diusulkan melalui Dinas Pendidikan, nanti diverifikasi di pusat, sehingga bantuan-bantuan yang memang diberikan secara keseluruhan untuk para guru ini, guru honorer ini biasanya yang paling di depan, kerjanya mereka lebih kadang-kadang mengganti juga ya karena kurang guru, PNS itu sangat kurang, tetapi mereka yang paling vulnerable, tidak mendapatkan bantuan pulsa, tidak mendapatkan bantuan katakanlah kemarin tuh bantuan yang 600.000 dari prakerja. Ini menarik ya. Iya. Berarti dibandingkan negara Afrika sekalipun kita masih ketinggalan. Ini kan ada sesuatu yang what happened ya teh gitu bahasanya. Nah, kalau kita mau merubah sumber daya manusia kita, termasuk kenapa dikatakan netizen kita kalau ngomong suka ngebully, suka kasar dan sebagainya, itu kan bagian dari pendidikan. Kalau orang-orang semakin tinggi pendidikannya, ya pasti dia akan menjaga komen-komennya, bully-bulinya akan dijaga. Nah, ujung dari pendidikan itu adalah guru. Jepang ketika habis dibom atom, yang dia selamatkan itu adalah buku dan guru. Betul. Supaya dia bisa bangkit, rebound. Nah, kenapa Ibu mengatakan kita kebijakan kurang berpihak pada guru? Bisa nggak, Bu, Ibu jelaskan apa yang terjadi sih sebetulnya? Sebenarnya kita itu negara harus punya yang disebut dengan yang sekarang ramai dibicarakan tuh roadmap atau peta jalan, ya kan, di dalam hal pendidikan untuk pengembangan SDM. Artinya nanti siapapun menterinya, setiap pergantian kabinet ada bagian yang dicapai evaluasi ini untuk melompat ke yang akan datang. Nah, ini enggak, ya. Jadi saya termasuk yang mungkin termasuk yang kritis terhadap peta jalan. Misalnya, yang lalu-lalu itu kita itu mempunyai pijakan. Ada 4 masalah dasar di Indonesia yang nggak pernah selesai di pendidikan, yaitu akses. Coba aja sekarang kalau lagi PJJ, siapa sih 40% internet belum masuk di sekolah gitu kan? Ada masalah kualitas yang tadi Kang Dede sebutkan ya, seperti PISA, TEMS dan lain sebagainya gitu kan. Tentang polisinya adalah ya kita menata lah, misalnya kalau gurunya harus diapakan, jumlah gurunya seberapa sih yang dibutuhkan, bagaimana sih dia harus ditingkatkan. Jangan ada kata-kata udah disertifikasi tidak ada peningkatan. Kang Dede supaya tahu, yang disertifikasi sekarang baru 1.200.000. Ya, itu yang disebut kemarin guru sudah bersertifikat tetapi harus ikut lagi tes lagi gitu kan ya. Iya, 1.200.000. Selesaikan dong.
1.200.000 ini yang pensiunnya 200.000, 1 jutaan. Lalu di seluruh dunia orang habis disertifikasi dilatih. Kita cuma sertifikasi sekali, yang lainnya sebagian besarnya belum disertifikasi. Mahal, harus membayar 16 juta guru. Oh ya, untuk sertifikasi? Untuk sertifikasi, karena ada sertifikasi mandiri. Sertifikasinya dipersulit. Masa guru yang sudah dalam jabatan untuk sertifikasi PPG nggak cocok, Kang. Cek dimanapun bukan PPG. PPG untuk pre-service, untuk guru sebelum jabatan. Artinya guru dari LPTK dia harus pendidikan profesi seperti dokter di klinik gitu kan? Kayak mencari SIP lah, surat izin prakteknya. Iya, betul, betul. Nah, ini kan kalau kita bicara guru, kesejahteraan. Banyak guru yang, maaf, dengan segala hormat saya kepada guru, kelihatannya dibandingkan dengan buruh kita, banyak yang penghasilannya bahkan hanya 300.000, 500.000 rupiah. Benar nggak sih, Bu? Betul. Betul ya? Betul. Sebulan itu, Bu? Betul, sebulan. Saya pernah, bukan katanya, ya, tapi saya pernah hidup bareng dengan di salah satu daerah yang terpencil. Terlalu ini lulusan sarjana-sarjana, anak-anak muda. Kalau tidak karena rasa panggilan itu nggak ada. Lalu kan mereka penduduk miskin, terus mereka hanya dari dana bos. Dibayarnya kan 3 bulan sekali. Dibayar sebulannya 90.000. 90.000. Sebulan, Bu? Sebulan. Itu honorer itu kenapa makin banyak ya, Bu ya? Kalau menurut Ibu, apa jumlah guru kita yang kurang atau? Ya, karena bagaimana? Sebenarnya tata kelolanya yang tidak disiapkan dengan baik. Kalau aturannya jelas itu ya sebenarnya kan gini. Tahun 2008 atau 2006 gitu ya. Saya agak lupa tahunnya. PP-nya nomor 44 sudah tidak boleh melarang ada honorer. Iya kan? Tetapi tak kunjung ada rekrutmen guru. Sementara gurunya pensiun, terus saja pensiun. Jadi di lapangan diperlukan guru. Kayak saya pergi ke TTU itu, ya kan? Kalau tidak ada keterpanggilan, itu siapa? Masalahnya adalah seperti makan buah si malakama. Anak-anak ini memerlukan pendidikan. Ya nggak ada cara lain lah guru honorer yang bisa direkrut. Sementara di pemerintah daerah sudah tidak boleh. Jadi akhirnya guru honorer sekolah. Sebenarnya asal ada aturan yang jelas sejak awal, ya, aturan yang jelas bahwa misalnya guru honorer sekolah atau apapun yang misalnya dapat sumbangan dari masyarakat, ada minimum pendapatan minimum seperti buruh gitu kan, ada aturan. Lah mereka itu mungkin tidak segamang saat ini gitu kan. Nah terus kita itu aneh-aneh sih aturannya. Misalnya. Di dalam Undang-Undang Sisdiknas bahwa pendidikan itu tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Tetapi komite sekolah nggak boleh ambil uang. Nah, iya kan? Nah, terus padahal persoalannya bukan soal mengambil uangnya, bukan. Bagaimana pertanggungjawaban, iya kan? Misalnya komite itu pertanggungjawaban yang jelas. Jika ini untuk membantu kesejahteraan guru dan untuk kalau sekarang kan kalau kurang sapu papan itu gitu, mereka nggak bisa membeli karena takut dibawa ke kejaksaan. Kan banyak cyber pungli itu yang kena para guru yang nangis. Jadi ini rumit. Kalau berarti ada juga soal kriminalisasi guru nanti nih ya. Jadi apa ya? Aturan tidak ada roadmap aturan bagaimana menata kelolakan guru. Atau mungkin saya bisa minta tolong sama Kang Dede ya. Kami sangat serius melatih mereka, membuka wawasan mereka, karena guru adalah pilar peradaban. Kalau mereka bertumbuh dengan baik, maka dia akan memberikan banyak manfaat. Demikian juga kami memohon pemerintah untuk memberi perhatian kepada mereka. Dan saya baru wajib menjembatani. Jadi kalau misalnya suatu waktu tiba-tiba ditelepon Pak Jokowi, don't think so. Apakah siap untuk jadi Mendikbud gitu? Kira-kira gimana tuh? Saya nggak mau berandai-andai. Pada pertanyaan itu saya tidak mau berandai-andai yang kayak begitu. Itu saya nggak pernah berpikir jauh. Itu yang menyebabkan saya enak. Ya, dengan Bapak Presiden ya saya enak, dengan Kang Dede lintas politisi juga saya enak karena saya tidak menempatkan interest pribadi menjadi bagian dari perjuangan.